Selamat datang di kuliah statistika online untuk pertemuan ke-6. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengumpulan data. Jadi, pada saat kalian akan mengumpulkan data, butuh beberapa alat bantu yang dibutuhkan. Alat bantu yang dibutuhkan itu disesuaikan dengan jenis pengumpulan data yang kita lakukan. Untuk tujuan statistika kita kali ini, salah satu alat bantu pengumpulan data yang dibutuhkan adalah kuesioner. Maka kali ini kita akan membahas secara detail tentang kuesioner, termasuk bagaimana cara membuatnya, harus ada apa di dalamnya, kemudian desain-desainnya seperti apa, dan seterusnya. Tahapan di dalam membuat kuesioner adalah seperti yang ada di layar berikut ini. Jadi tahapannya yang pertama dimulai dengan mendefinisikan dulu tujuan dari kuesioner itu dibuat. Jadi kalau tujuannya berbeda, bisa jadi nanti kuesionernya berbeda, isinya, jenisnya, desainnya, dan seterusnya bisa berbeda-beda. Kemudian setelah kita menetapkan tujuan dari membuat kuesioner itu adalah untuk ini, maka berikutnya adalah kita mendefinisikan model. Jadi model nanti pembagian kuesionernya seperti apa dan seterusnya nanti ada di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat contoh-contoh pertanyaan yang akan kita masukkan di dalam kuesioner. Jadi nanti pada intinya sebenarnya yang ada di dalam kuesioner itu tidak harus berupa pertanyaan, tapi bisa juga berupa pernyataan. Kemudian setelah kita membuat daftar pertanyaan atau pernyataan, berikutnya kita mulai mendesain layoutnya kuesionernya kita seperti apa. Layout yang bagus tentunya nanti akan membuat persepsi yang berbeda terhadap calon responden. Nah, kemudian pada saat layoutnya sudah selesai, maka langkah berikutnya adalah kita testing kuesioner yang sudah kita buat. Jadi sebelum kuesioner yang kita buat itu langsung diberikan kepada calon responden, ada baiknya nanti kuesioner kita itu dilakukan tes terhadap teman-teman kita. Jadi nanti orang-orang di sekitar kita biar melihat dulu kira-kira kalau misalkan kuesionernya seperti ini, nanti kira-kira responnya seperti apa. Apakah nanti ada pertanyaan yang masih sulit dipahami, atau mungkin desainnya yang kurang bagus, atau terlalu banyak pertanyaannya, dan seterusnya nanti bisa diketahui, sehingga nanti kita bisa lakukan revisi dulu sebelum kuesioner yang kita buat itu diserahkan kepada calon responden. Jadi ini secara garis besar tahapan-tahapan yang dibutuhkan pada saat kita membuat kuesioner dan sebelum kita bagikan kepada calon responden. Nah, yang pertama adalah menentukan tujuan. Jadi menentukan tujuan adalah merupakan tahap pertama yang harus kita lalui pada saat kita mau membuat kuesioner. Seperti yang tadi saya sampaikan, pada saat tujuannya berbeda, bisa jadi nanti isi yang ada di dalam kuesioner itu berbeda, termasuk desainnya juga. Jadi nanti kita akan tentukan tujuan dari kita membuat kuesioner itu apa. Apakah kita mau melihat tingkat kepuasan, kemudian apakah kita mau melihat kira-kira makanan apa yang paling disukai di dalam suatu restoran, ataukah kita mau melihat tingkat loyalitas customer terhadap suatu produk tertentu. Jadi ini adalah contoh-contoh tujuan yang bisa ada di dalam kuesioner. Jadi nanti kalau tujuannya adalah melihat loyalitas, tentunya isi kuesioner akan berbeda pada saat tujuan dari kuesioner itu adalah melihat makanan favorit dan seterusnya. Tuh. Untuk keperluan tugas statistika kita kali ini, sepertinya nanti tujuannya adalah melihat tingkat kepuasan responden. Nah, respondennya siapa nanti tergantung dari studi kasus yang kalian pilih. Kemudian tahapan yang kedua, setelah kita tahu tujuan dari kuesioner apa, maka berikutnya adalah mendefinisikan model. Model yang dimaksud di sini adalah model hipotesis yang kita buat di awal. Jadi kita nanti di sini membuat hipotesis terlebih dahulu, yang mana nanti hipotesis itu akan kita
uji dengan menggunakan data yang sudah kita dapatkan dari responden. Hipotesis yang kita buat di sini nanti bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak. Hipotesa ini akan diterima jika ternyata dugaan awal kita nanti sama atau mendekati dengan kesimpulan yang didapatkan dari data responden. Kemudian ditolak itu artinya jika memang kesimpulan yang kita dapatkan dari responden yang sudah nanti kita sampling dan seterusnya itu berbeda dengan hipotesa kita di awal. Suatu hipotesa ditolak itu tidak berarti bahwa data yang kita dapatkan itu jelek, tidak berarti seperti itu. Jadi bisa jadi ditolak memang itu tidak sesuai dengan hipotesa kita di awal, dan itu tidak berarti jelek.